Halo, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang tercinta, saya yakin keadaan Bapak Ibu, saudara semua dalam keadaan baik oleh karena anugerah, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan. Kita kalau sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, baik, dapat menikmati banyak hal di dalam kehidupan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pantas, layak, dan karena gagah dan kuat kita. Karena itu mari selalu kita belajar menata hati kita agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas perlindungannya, atas pemeliharaannya, sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan baik. Marilah menjadikan bersyukur itu sebagai satu way of life, gaya hidup, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam episode yang lalu saya ingin kita menyiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini dengan cara yang baik. Praktisnya itu bagaimana? Apa yang mesti dikerjakan dan apa yang mesti dipersiapkan supaya saya bisa meninggalkan dunia ini dengan sesedikit mungkin penyesalan. Oleh karena itu, izinkan saya dalam episode ini berbagi dengan Bapak Ibu, supaya saya dapat meninggalkan dunia ini dengan baik. Saya punya satu prinsip, saya tidak mau meninggalkan beban yang berat buat anak-anak. Saya jangan sampai ngerepoti mereka, bikin mereka bingung, bikin mereka panik. Ya, tetapi supaya mereka itu bisa tahu apa yang harus mereka kerjakan. Oleh karena itu, yang pertama adalah saya ingin sekali meninggali anak-anak saya ini warisan. Nah, yang saya maksud dengan warisan, Bapak Ibu, bukan warisan materi yang sifatnya sementara. Kalau warisan materi itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau anaknya lebih dari satu, terus berbagi harta warisan, wah, kalau tidak diatur dengan sungguh-sungguh baik, itu bisa menimbulkan masalah-masalah yang berat. Hubungan yang baik dalam keluarga bisa rusak hanya karena warisan yang sifatnya materi dan sementara itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau meninggalkan warisan berupa materi, ya aturlah sedemikian rupa sehingga anak-anak cucu tidak bertengkar. Ya, yang saya maksudkan adalah warisan yang bersifat imateri, yang bersifat kekal. Nah, apa itu? Kitab suci mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. A good name is more desirable than great riches. Nah, meninggalkan nama baik berarti Bapak Ibu, kita semua ini sebagai orang tua, sebagai opa atau oma, mesti menjalani kehidupan ini dengan satu sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada sesama. Jadi meninggalkan nama baik supaya anak cucu kita bisa dengan bangga meneruskan hidupnya. Yang kedua
apalagi yang bisa saya wariskan kepada anak cucu saya? Ada 3 hal yang bersifat tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu bisa saya wariskan kepada anak cucu saya. Ketika anak cucu saya melihat bagaimana saya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, bagaimana saya mengandalkan Tuhan penebus itu di dalam kehidupan saya, bagaimana saya hidup dalam tingkah laku saya sehari-hari lewat perkataan dan perbuatan, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan mau ada bersama kita, sehingga kita tidak pernah sendirian dan kita selalu memiliki jalan keluar kalau kita punya masalah, dan kita tidak mudah putus asa karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan dan kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita wariskan. Jangan sampai kita ini mewariskan pada anak-anak itu utang. Nah, kalau kita mewariskan utang, anak cucu kita yang kasihan. Mereka tidak ikut menikmati, tapi mereka harus membayar apa yang kita lakukan, dan itu sama sekali tidak boleh kita kerjakan. Nah, di dalam rangka meninggalkan dunia dengan baik, tidak membebani dan memberati anak cucu, maka saya perlu membuat sebuah wasiat. Ya, wasiat itu artinya pemberitahuan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi misalnya kalau membuat satu will, ya tadi wasiat itu, anak-anak mesti tahu. Misalnya saya memberitahu anak-anak saya, jika sampai pada satu hari saya dinyatakan menderita satu penyakit, dan penyakit itu setelah dibawa berobat kemana-mana, semua dokter mengatakan ini sudah merupakan penyakit terminal, tidak bisa diapa-apakan lagi. Maka saya memberitahu pada anak-anak saya jangan dimasukkan ke ICU. Kenapa? Karena begitu kita masuk di ICU, waduh, ada berbagai-bagai peralatan medis yang canggih yang harus dipasang di badan kita. Dan perawatan medis seperti itu tidak murah. Bisa-bisa satu hari 15 juta. Ya kalau cuma satu hari. Tapi kalau sampai berhari-hari, tetapi itu tidak membuat kesembuhan, tidak memulihkan kesehatan. Cuma memperpanjang hidup, itu sama dengan memperpanjang penderitaan. Oleh karena kecanggihan alat-alat medis saat ini, orang bisa ada di ICU itu sampai berbulan-bulan, dan itu pasti memberatkan anak cucu kita. Oleh karena itu mereka perlu diberitahu, kalau sampai pada satu hari saya ini terminal dan tidak bisa diapa-apakan lagi, saya memilih pulang ke rumah dan biarlah saya kembali ke rumah Bapak dengan cara alami. Dengan saya memberitahu hal ini kepada anak cucu saya, mereka tidak saling bertengkar, tidak saling mempersalahkan. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka juga tidak bisa dikatai orang lain. Enggak, karena yang punya badan ini sendiri yang minta. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, hanya memperpanjang hidup, lebih baik tidak terus-menerus dibawa pengobatan yang hanya memperpanjang hidup itu. Itu yang pertama. Anak-anak perlu diberitahu hal itu.
Dan yang kedua, saya pikir kalau saya mau meninggalkan dunia ini dengan baik dan tidak merepotkan, membebani anak-anak saya, mereka harus tahu setelah saya meninggal, badan saya ini loh mau diapakan. Apakah akan dikubur atau dikremasi. Berbicara tentang kematian, tidak boleh kita tidak mau ngomong. Karena sesuatu yang pasti. Dan membicarakan kematian bukan dalam ketakutan. Bukan dalam model berpikir orang kuno. Jangan bicara tentang kematian, itu ngalop. Enggak. Tetapi berbicara tentang kematian dengan satu pemahaman supaya anak-anak tidak bingung, tidak panik, dan tahu apa yang dimaui oleh yang punya badan ini. Saya terus terang memilih untuk dikremasi, dikubur baik-baik, tetapi semua itu tergantung kepada yang jalani. Bagi saya dikubur juga boleh, dikremasi juga boleh, sama baiknya. Dan orang dikremasi atau dikubur kalau dia beriman kepada Kristus sama-sama selamat. Jadi keselamatan bukan karena cara dikubur, tetapi bagaimana kita beriman kepada Kristus. Nah, dikubur pasti lebih mahal daripada dikremasi. Dan terus terang saja pengalaman hidup saya, engkong dan emak saya dulu dikubur di Simo Kuwageyan. Dan kita mendapat surat dari pemerintah, kuburan Tionghoa itu harus dibongkar. Dan Bapak Ibu tahu kuburan kuno itu besar-besar dan itu harus dibongkar karena sekarang Simo Kuwageyan itu sudah jadi daerah pemukiman. Biayanya tidak sedikit Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu kami juga harus membongkar kuburan dari Kongco yang ada di Kediri. Kongconya Pak Hosea. 15 tahun yang lalu itu membongkar habisnya 15 juta Bapak Ibu. Kenapa? Ya, padahal punya sertifikat itu tanah kuburan itu hak milik. Tapi bagaimana di daerah diberi, kalau tidak dibongkar ya dibuldoser. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya memilih untuk dikremasi. Jadi Bapak Ibu jangan bertengkar. Bicara baik-baik dengan anak-anak. Dan lakukanlah sesuai dengan iman kita. Ya, jadi keselamatan bukan karena dikremasi atau dikubur, tapi karena iman kepada Kristus. Nah, jadi anak-anak perlu tahu hal-hal semacam ini, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, mereka akan kebingungan. Ya. Dan lakukanlah sesuai dengan iman kita. Bapak Ibu, satu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita mempersiapkan dengan baik hari kematian kita, kita betul-betul meringankan beban dari anak cucu kita. Tahun 2017 ini ada seorang om yang meninggal, yang usianya itu 102 tahun. Nah, saya ini diberi sama putrinya ini iklan yang om tulis sendiri, jadi pemberitahuan tentang kematiannya, ya. Jadi iklan kematian itu dia tulis sendiri dan ini saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Bagaimana Om Yanwa ini, Om Haryanto ini mempersiapkan sungguh-sungguh dengan sangat baik. Beliau berusia 102 tahun loh. Kepergian seorang yang terkasih. Kami sekeluarga telah menikmati perjalanan hidup berpuluh-puluh tahun yang indah bersama dengan almarhum suami, papa,
papa mertua, opa dan opaco kami yang terkasih. Ui Yanhwa, nama barunya Paulus Haryanto Wibisono, usia 102 tahun. Nah, lalu Om membuat satu ayat yang ditulis di iklan kematiannya itu. Kini suara surgawi berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dengan damai dari jerih lelahnya. Wahyu 14 ayat 13. Nah, Om ini bukan cuma mempersiapkan dia kalau nanti mati pakai baju apa, dia nanti minta ditaruh di mana dan berapa hari, ya dia menyiapkan semuanya itu dengan baik, Bapak Ibu. Dan kemudian dikatakan, kami sekeluarga ikhlaskan beliau memenuhi panggilan Tuhan, pulang menikmati baitnya pada hari Senin 6 Maret 2017 pukul 23.00 WIB. Jenazah dititipkan di tempat persemayaman Yayasan Adiasa, Jalan Demak 99 2 Surabaya, ruang H VIP. Penutupan peti akan dilakukan pada hari Selasa 7 Maret pukul 4 sore, lalu dikebumikan di Desa Sendang Rejo, Bojonegoro pada hari Jumat 10 Maret 2017 berangkat dari Adiasa pukul 7 pagi. Kami yang mengasihi istri, anak, mantu, cucu, cicit. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa dari Om yang umurnya 102 tahun. Bahkan sampai iklan duka citanya dia tulis. Ini loh nanti ya, baju, nanti dinggone Adiasa, bahkan dekorasinya ruangan dia juga memberitahu. Bapak Ibu, inilah kehidupan seorang beriman yang mempersiapkan ya meninggalnya dengan cara yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, lah Om itu bisa sampai 102 tahun. Luar biasa, hebat, luar biasa. Karena Om ini tidak pikun sama sekali. Bapak Ibu, kita semua punya satu harapan hidup. Katakanlah sampai berapa lama ya? Alkitab berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80. Tetapi lebihnya itu lebih banyak kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Karena itu Musa berkata, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu mau hidup sampai berapa lama? Kalau dikasihi sampai 100 tahun mau mungkin asal sehat seger waras. Wah 100 tahun ya panjang ya. 90 bagaimana? Mau asal sehat dan kuat. Tapi kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita ini boleh hadir di dunia ini. Dan kalau kita memikirkan kematian, tidak berarti lalu pikiran kita cuma berputar-putar di kematian. Tidak. Justru dengan berpikir tentang kematian, kita mau menjalani hidup yang masih kita jalani ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam episode yang akan datang, saya akan lebih banyak cerita tentang Om. Bagaimana dia sampai usia 102 tahun. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan saya sampai umur berapa. Kalau Tuhan kasih saya 90, puji Tuhan. Kurang dari 90, ya puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukannya. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita itu. Sehingga kalau kita tadi meninggalkan dunia dengan sesedikit penyesalan, maka kita juga mau hidup dengan sesedikit penyesalan. Karena itu dalam episode yang akan datang,
kita mau membicarakan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sepenuh-penuhnya. Yang lalu tuh memang ya mesti kita tahu, tetapi kita hidup sekarang dan kita merangkul masa depan supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna. So my dear brothers and sisters, my dear friends, in my next episode we will talk about how to live with less regrets. Mari kita pikirkan, kita masih dikasih hidup sama Tuhan. Kita masih mau melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Oleh karena itu mari menyanyi bersama saya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, Bapak Ibu kan tahu lagu ini. Ini merupakan lagu iman. Kalau kita masih hidup, memang kita pada satu hari akan mati. Tapi marilah kita jalani hidup ini with less regrets. Karena itu mari menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. So my dear friends, my dear brothers and sisters, mari kita katakan hidup ini harus menjadi berkat. So see you next time. God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.